Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Melati Boruritonga dengan NIM 2215050175, mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah tafsir Tarbawi yang berjudul Konsep Pendidikan menurut Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Yang mana ayatnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكون فيها متاع لكم Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah selain rumahmu sebelum kamu mendapat izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada keperluan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Adapun penafsiran dari ayat-ayat tersebut, yaitu yang pertama dari kitab Tafsir Al-Misbah, yang mana diriwayatkan bahwasanya Quran Surah An-Nur ayat 27 diturunkan berkenaan dengan pengaduan seorang wanita Ansor yang berkata, "Wahai Rasulullah, saya di rumah dalam keadaan enggan dilihat oleh seseorang, tidak ayah, tidak pula anak. Lalu ayah masuk menemuiku, dan ketika beliau masih di rumah, ketika lagi seorang dari keluarga. Sedang saya ketika itu dalam keadaan semula, yaitu enggan ditemui oleh seseorang. Lalu apa yang harus saya lakukan?" Nah, dari pertanyaan wanita Ansor tersebut, maka turunlah ayat 27 ini untuk menjawab dari pertanyaan tadi, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah selain rumahmu sebelum kamu mendapat izin dan mengucapkan salam. Kemudian yang demikian itu yakni meminta kerelaan dan mengucapkan salam lebih baik bagi kamu daripada masuk tanpa kerelaannya atau menggunakan cara jahiliyah, yaitu cara jahiliyah dalam meminta izin. Kemudian Allah menuntun kamu agar kamu selalu ingat bahwa itulah yang terbaik buat kamu, karena kamu pun enggan didadak oleh pengunjung tanpa persiapan dan kerelaan kamu. Jika kamu tidak mendapat seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk ke dalam rumah itu tanpa mendapat izin dari penghuni atau yang berwenang. Karena jika kamu masuk, kamu melanggar hak dan kebebasan orang lain. Dan jika dikatakan kepada kamu oleh penghuni atau siapapun, kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Karena tidak seorang pun boleh memasuki rumah tanpa seizin penghuninya yang sah, apalagi setiap orang mempunyai rahasia yang enggan orang lain tahu. Kemudian jika kamu disuruh kembali, janganlah kamu berkecil hati, karena sebenarnya itu lebih suci serta lebih baik dan terhormat bagi kamu daripada kamu berdiri lama menanti di pintu masuk, apalagi kalau kamu diusir dengan kasar. Dan itu juga menghindarkan tuan rumah dari kecanggungan, melarang kamu dengan tegas. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan di luar dan di dalam rumah, baik kamu masuk ke rumah yang tidak berpenghuni seizin ataupun tidak seizin, maupun kembali tanpa memasukinya. Dan nanti Allah akan memberi balasan dan ganjaran yang sesuai dan setimpal. Kemudian di sini ada kata tasta'nisu yang diambil dari kata uns, yaitu kedekatan, ketenangan, dan keharmonisan. Kemudian ada penambahan huruf sa dan ta. Pada kata ini bermakna permintaan. Dengan demikian, penggalan ayat ini memerintahkan mitra bicara untuk melakukan sesuatu yang mengundang simpati tuan rumah agar mengizinkannya masuk ke rumah, sehingga ia tidak didadak dengan kehadiran seorang tanpa persiapan.
Dengan kata lain, dengan kata lain perintah di atas yaitu perintah meminta izin. Karena rumah pada prinsipnya adalah tempat beristirahat dan dijadikan sebagai tempat perlindungan, bukan saja dari bahaya, tetapi dari hal-hal yang penghuninya malu bila terlihat oleh orang luar. Kemudian yang kedua, kata watusallimu, yang berarti memberikan salam, yaitu merupakan salah satu contoh dari meminta izin. Dalam konteks ini diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Zaid ibnu Sabit berkunjung ke rumah Abdullah bin Umar. Di pintu dia berkata, bolehkah saya masuk? Kemudian setelah diizinkan oleh Abdullah, beliau berkata, mengapa engkau menggunakan cara meminta izin orang-orang Arab jahiliyah? Jika engkau meminta izin, maka ucapkanlah assalamualaikum. Dan jika engkau telah mendapat jawaban, barulah bertanya, bolehkah saya masuk? Sementara ulama menyatakan bahwa hendaknya pengunjung meminta izin dahulu baru mengucapkan salam, karena ayat tadi mendahulukan salam dulu baru izin gitu. Tetapi pendapat beberapa ulama itu ditolak karena di ayat di atas itu hanya menggunakan kata dan, yaitu hanya penggabungan dua kata, yaitu kata izin dan kata dan, yang dua hal tersebut tidak mengandung perurutan. Maka maknanya bahwa yang pertama terjadi sebelum yang kedua. Apalagi ada hadis Nabi SAW yang menyatakan assalam qabla kalam, yang artinya salam sebelum pembicaraan. Hadis riwayat At-Tirmizi melalui Jabir ibnu Abdullah. Kemudian ayat di atas juga tidak menyebutkan berapa kali kita boleh mengucapkan salam atau meminta izin atau juga mengetuk pintu. Tetapi ada beberapa hadis yang memberi petunjuk untuk meminta izin memasuki rumah itu atau meminta izin mengucapkan salam itu hanya sebanyak 3 kali. Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkunjung ke rumah Umar ibnu Al-Khattab, tetapi kemudian kembali setelah meminta izin 3 kali. Setelah kepergiannya, Sayyidina Umar menanyakan kepadanya, mengapa ia kembali? Dan dijawab oleh Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu telah meminta izin 3 kali, tetapi belum mendapat izin, maka hendaklah dia kembali saja. Umar radhiyallahu anhu yang mendengar penyampaian Abu Sa'id itu meminta agar ada orang lain yang dapat mengukuhkan Abu Sa'id, karena Umar khawatir jangan sampai ia lupa. Ternyata Ubay bin Ka'ab pun mendengar sabda Nabi itu dan membenarkan Abu Sa'id. Hadis riwayat Bukhari melalui Abu Sa'id. Kemudian ayat di atas walaupun hanya melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin, tetapi etika Islam menuntut dari siapapun untuk tetap meminta izin dan memberi isyarat tentang kedatangannya, walau ke rumahnya sendiri. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah saya harus meminta izin dari ibuku untuk masuk ke rumah? Kemudian Nabi menjawab, ya. Kemudian si penanya melanjutkan, di rumah tidak ada seorang pun yang melayaninya, kecuali saya sendiri. Apakah saya harus tetap meminta izin untuk masuk ke dalam rumah? Nabi SAW menjawab, Nabi menjawab dengan bertanya kepada si penanya tadi, apakah engkau rela melihat ibumu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian? Si penanya menjawab, tidak. Kalau begitu minta izinlah, ucap Nabi lagi. Hadis riwayat Malik melalui Atha bin Yasar. Bahkan seorang ayah sebaiknya masuk ke dalam rumah atau kamar anaknya. Bahkan seorang ayah tidak masuk ke dalam rumah atau ke kamar anaknya tanpa izin. Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mujarrad meriwayatkan bahwa sahabat Nabi SAW, Ibnu Umar, tidak lagi masuk ke tempat anaknya yang sudah balik tanpa seizin anaknya. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, seandainya seorang berusaha melihatmu pada saat engkau enggan dilihat, lalu engkau melemparnya dengan batu dan membutakan matanya, maka tidaklah engkau berdosa. Kemudian ayat 29, yaitu setelah ayat-ayat 27 dan ayat 28 tadi memberi tuntutan untuk memasuki ke dalam rumah yang berpenghuni, ayat 29 ini memberi tuntutan untuk memasuki rumah yang tidak dihuni. Maksudnya itu seperti hotel, homestay, villa, itu kan rumah-rumah yang tidak dihuni tetapi ada yang berwenang gitu. Jadi diriwayatkan oleh bahwa Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW bahwa bagaimana tuntutan Allah menyangkut kedai-kedai dan penginapan yang kita temukan dalam perjalanan menuju Syam. Kemudian pertanyaan itu dijawab dengan turunnya ayat 29 ini, yaitu tidak ada dosa dan halangan agama serta moral atas kamu untuk tidak meminta izin terlebih dahulu guna memasuki rumah-rumah tersebut atau tempat peristirahatan tersebut.
jikalau ada keperluan kamu di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak menghalangi sesuatu yang bermanfaat bagi kamu selama tidak mengakibatkan mudarat bagi selain kamu. Dan Allah senantiasa mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Penutup ayat di atas berbunyi, Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat ini memberi kesan peringatan agar jangan berdesak-desak di satu tempat dengan dalih bahwasanya Allah telah memperbolehkan kita masuk ke dalam rumah tanpa penghuni. Sebagaimana juga ia mengingatkan agar jangan menggunakan tempat-tempat umum itu, apalagi penginapan-penginapan untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta adat istiadat dan moral. Karena sesungguhnya Allah mengetahui yang nyata dan tersembunyi, termasuk aktivitas fisik manusia yang nyata dan yang tersembunyi, termasuk detak-detik hati dan niatnya. Peringatan di atas itu juga perlu karena tempat-tempat umum itu seringkali bercampur dengan orang-orang baik dan dengan orang-orang yang jahat. Yang kedua, tafsir Jalalain, yaitu ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki selain rumahmu sebelum kamu mendapat izin dan mengucapkan salam meminta izin. Maksudnya sebelum kalian meminta izin kepada penghuninya. Wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Jika seseorang ingin memasuki rumah, hendaknya ia mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Dzalikum khairul lakum, yang demikian lebih baik bagi kalian daripada masuk tanpa izin. La'allakum tadhakkarun, agar kalian selalu ingat. Lafaz tadhakkaruna dengan mengidghamkan huruf ta kedua kepada huruf dal. Maksudnya supaya kalian mengerti bahwasanya kebaikan meminta izin itu lebih baik sebelum kalian mengerjakannya. Kemudian ayat ke-28, fa'illam tajidu fiha ahada, jika kalian tidak menemukan seorang pun di dalamnya, maksudnya orang yang memiliki rumah atau yang akan mengizinkan kalian masuk ke dalam rumah. Fala ta'duluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum, maka janganlah kalian masuk ke dalam rumah tersebut sebelum mendapat izin, dan jika dikatakan kepada kalian sesudah meminta izin, irji'u farji'uhu, kembalilah, maka hendaklah kalian kembali. Azka, lebih bersih dan lebih baik, lakum, bagimu. Jadi lebih baik kalian pergi karena itu tuh lebih bersih dan lebih baik bagi kalian daripada berdiam diri menunggu di pintu. Wallahu bima ta'maluna, dan terhadap apa yang kalian kerjakan, yakni mengenai masuk rumah orang sebelum izin atau memakai izin atau tidak. Alim, maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Jadi jika kalian mengerjakan itu atau memasuki rumah tanpa seizinnya, Allah akan membalasnya. Kemudian yaitu ayat ke-29, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata, tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya tidak ada keperluan atau tidak ada manfaat. Lakum, bagi kalian, misalnya itu dijadikan sebagai tempat tinggal sementara seperti kayak hotel, homestay atau yang lainnya, karena itu tuh kita tuh ada keperluan di dalamnya gitu. Wallahu ya'lamu ma, dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan, yakni apa yang semua kalian lakukan. Tubadun, dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan, sama seperti yang tadi. Wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Artinya jika kalian sembunyikan bahwa kalian tuh pernah masuk ke dalam rumah orang tanpa seizinnya, termasuk maksud baik atau maksud-maksud yang lainnya, pada pembahasan yang berikutnya akan diceritakan bahwa mereka para sahabat jika memasuki rumah mereka sendiri, mereka mengucapkan salam kepada diri mereka sendiri. Baik, yang ketiga itu menurut tafsir Al-Munir, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah orang lain selain rumah kamu tanpa mendapatkan izin dan mengucapkan salam, karena itu tuh dapat melihat aurat atau privasi penghuni. Oleh karena itu, jika ingin bertamu atau memasuki rumah orang, hendaklah kita meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam agar diketahui siapa
tamu tersebut. Ucapan salam ini adalah hal yang lazim dipraktikkan dari zaman-zaman dahulu atau masa lampau ketika rumah-rumah itu tidak memiliki pintu yang rapat, atau rumah zaman dahulu itu tidak seperti pintu yang sekarang bisa dikunci atau gimana gitu. Berbeda dengan yang sekarang. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan riwayat yang lebih sahih darinya menafsirkan al-istiqnas dalam ayat ini dengan al-istiqzan, dan al-istiqnas tidak didapatkan melainkan setelah adanya izin, setelah permisi meminta izin. Seperti yang udah dijelaskan oleh penafsiran sebelumnya, permisi meminta izin itu hanya boleh dilakukan sebanyak 3 kali. Jika lebih dari itu, jika sudah mencapai 3 kali dan tidak ada jawaban dari pemilik rumah, hendaknya dia pergi. Permisi meminta izin ini hukumnya wajib sekalipun orang yang ingin berkunjung adalah buta, sebab di antara aurat-aurat rumah ada yang bisa diketahui dengan pendengaran. Selain itu, kemungkinan penghuni rumah merasa terganggu dan tidak nyaman masuknya orang buta tersebut gitu. Kemudian tentang hukum wajib meminta izin ini tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki dan suami dan istri gitu. Sekalipun orang yang berkunjung itu orang tua kita ataupun anak kita. Kemudian Allah menuturkan kasus yang lainnya, yaitu di saat rumah sedang kosong, yaitu ayatnya fa'ilam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Jika kamu tidak menemui seseorang di dalam rumah itu, maka janganlah kamu masuk karena kamu belum mendapatkan izin dari pemilik rumah tersebut. Dalam keadaan seperti itu, kalian tidak boleh tetap memaksa masuk karena itu melakukan pentasharufan terhadap hak milik orang lain tanpa izin. Karena rumah itu memiliki kehormatannya masing-masing. Fa illam tajidu fiha ahada, itu tadi kalau tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kita masuk. Akan tetapi secara syarat dan sudah menjadi suatu aksima dan hal yang tidak diragukan lagi, di sini ada pengecualian, yaitu kecuali kondisi darurat. Misalnya kita kena musibah kayak kebakaran, banjir, melawan kemungkaran, atau mencegah usaha kriminal seperti maling atau penculikan gitu. Kemudian wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Jika tuan rumah tersebut telah menjawab salam kalian, tetapi tuan rumah tersebut menyuruh kalian itu untuk pulang, maka pulanglah kalian. Jangan memaksakan untuk tetap masuk ke dalam rumah tersebut, karena itu lebih suci dari kalian. Janganlah kalian bertahan atau berdiri di depan pintu. Wallahu bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui niat, isi hati, perkataan, dan perbuatan kalian. Kemudian Allah juga menjelaskan hukum bagaimana tentang rumah yang bukan menjadi tempat tinggal pribadi. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Tidak ada dosa atas kalian yang memasuki rumah yang tidak ada penghuninya atau tempat tinggal pribadi seperti hotel, homestay, villa, toko, tempat-tempat yang pemandian umum atau tempat umum lainnya, jika kalian memang memiliki kepentingan di dalamnya. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Mungkin itu penafsiran dari ketiga kitab yang saya ambil. Nah, dari ketiga penafsiran di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29 tersebut berbicara tentang adab dan etika dalam bertamu atau berkunjung ke rumah seseorang. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya kalau misalnya kita bertamu atau berkunjung ke rumah seseorang, baik itu orang lain ataupun saudara ataupun keluarga kita sendiri, hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu. Kemudian jika kita sudah datang, sudah izin tapi tidak ada yang menjawab, rumah itu kosong, maka kita jangan masuk sebelum kita mendapatkan izin. Untuk permintaan izin itu sebanyak 3 kali. Disebutkan di beberapa penafsiran tadi itu sebanyak 3 kali. Kalau misalnya udah 3 kali, hendaklah kita pulang atau mengurungkan niat untuk mengunjungi rumah tersebut gitu. Bisa besok hari atau kapan gitu. Jadi jangan memaksakan untuk ingin berkunjung meskipun sudah 3 kali kita mengucapkan salam. Kemudian di ayat terakhir juga Allah menjelaskan bahwasanya rumah yang tidak milik pribadi atau seperti hotel-hotel itu boleh
memasuki tanpa izin. Hubungan Quran surah An-Nisa ayat 27 sampai 29 ini dengan pendidikan, yaitu dengan pendidikan akhlak, karena dalam konteks pendidikan itu ayat-ayat di atas itu tidak hanya memiliki makna yang penting saja, tetapi ayat-ayat di atas mengajarkan bahwasanya pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang akhlak, seperti ayat di atas, yaitu tentang adab dan etika. Adab dan etika berkunjung ke rumah orang lain, atau menghargai hak-hak privasi orang lain, tidak hanya orang lain, melainkan keluarga, saudara sendiri, atau orang tua, anak, atau yang lainnya. Mungkin itu saja paparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.